Halo semuanya, selamat datang kembali di video analisa harian XAUUSD bersama Amandana, dan ini adalah analisa harian XAUUSD pada hari ini tanggal 27 April 2026, hari Senin, yang dimana ini adalah minggu terakhir di bulan April 2026. Seperti biasa, jika kalian semua suka dengan videonya, jangan lupa like dulu videonya, subscribe bagi yang belum subscribe, hidupkan lonceng, dan di share ke yang lain ya. Oke, jadi sesuai analisa kemarin ya, yang dimana market itu terreject dari yang namanya area supply paling tinggi di sini ya, yang gede banget nih, dari 4720 sampai 4737 ya kan. Dia masuk, ketahan, kemudian dia drop ke bawah. Ya, walaupun sebelum kejadian naik di sini dia turun dulu sih ya. Dia ngincar sampai ke 5 menit demand, dan di sini sudah saya petakan juga di bawahnya itu ada area demand juga lagi satu. Dan kenapa dia itu mantul ya kan? Dia masuk ke dalam demandnya, melakukan boss juga ke bawahnya, ekor doang, kemudian dia naik, reject tinggi, dan kemudian dia drop lagi ke bawah. Ya, jadi sekarang ya, minggu ini merupakan minggu yang sangat krusial juga. Jadi sementara update dari Iran dan Israel dan US dan Lebanon, teman-temannya itulah pokoknya ya, kawasan di sana. Bisa saya katakan dari sekian banyaknya kejadian Sabtu Minggu kemarin, yang dimana kita juga tahu ya kan, Trump kemarin sempat ada kejadian berusaha ditembak di Gedung Putihnya gitu kan, pada saat makan malam dengan wartawan ya. Itu hebat sih ya, dia punya passive skill, bisa menghindar dari 2 kali tembakan, itu hebat sih. Ya, dari mereka yang di Timur Tengah itu kemarin kan, ini kenapa bisa naik ya? Kenapa pada sesi Amerika ini naik tinggi, retrace turun, naik lagi ya? Karena ini didukung oleh sentimen market akibat dari Menteri Luar Negerinya, Aragici atau Aragci, siapa itu namanya ya, saya lupa. Dua orang itulah pokoknya, yang dimana ya kan akan mengunjungi Islamabad dalam tur dunia, bukan tur dunia sih, tur apa namanya itu saya lupa ya kan. Jadi perjalanannya adalah di Pakistan, kemudian ke Rusia, habis itu kemana gitu, 3 negara pokoknya ya. Jadi 3 negara tersebut yang membuat berita itu kemarin sempat sentimennya positif sekali. Makanya kalau kalian lihat dari jam 7 di sini ya, jam 7 pas jam 19 di sini, naiknya itu sudah langsung 395 pip. Ini gede sekali ya kan. Kemudian 2 jam setelahnya didukung juga oleh pernyataan dari beberapa Trump juga, yang dimana bilangnya bahwa mereka akan mengirimkan 2 delegasinya untuk ke Islamabad gitu kan. Sampai akhirnya ya kan, di tengah-tengah di sini ya kan, jam 11, jam 12, jam 1, jam 2, jam 3, jam 4 ya, sampai mendekati market tutup, tiba-tiba Trump Trump bilang bahwa nggak jadi deh ya, nggak jadi untuk yang namanya mengirimkan 2 delegasinya, yaitu mantunya dan juga lagi satu siapa itu saya lupa ya kan, 2 orang itulah pokoknya. Jadi nggak jadi ya kan, karena katanya rugi juga mengirimkan manusia delegasi kalau ujung-ujungnya tidak ada kesepakatan gitu kan. Jadi Trump memilih untuk nggak jadi gitu kan. Dan ketika bilang nggak jadi juga, dari segi Menteri Luar Negerinya itu, Iran juga mengatakan bahwa setelah berbicara dengan dengan presiden, kalau nggak salah ya, presidennya Pakistan itu, ternyata beliau juga tidak memberikan update apapun ya, mau itu dari kepastian masalah ronde 2-nya atau gimana. Jadi mereka tidak memberikan kepastian. Jadi kalau tidak ada kepastian di hari Sabtu Minggu ya udah sih. Apalagi ditambah dengan Israel gitu kan, memberikan perintah khusus ya di sini, instruct military to forcefully attack Hizbullah target di Lebanon. Ini kan kejadian di hari Sabtu ya kan, Minggu pagi lah bahasanya gitu. Jadi alhasil ya udah, dengan adanya Trump nggak jadi ngirim delegasinya, dan kemudian juga Menteri Luar Negerinya Aragci itu juga tidak memberikan statement kejelasan, dengan adanya perundingan dengan Pakistan ditambah dengan Israel yang kembali lagi memanas dengan Lebanon, ini sudah pasti gap langsung. Dan benar aja sih ya, pagi ini kita mendapatkan gap XAUUSD-nya itu lumayan, bukan lumayan sih ya, ini bisa dibilang oke lah gapnya ini kan ya, sebanyak 128 pip dari 4709 sampai 4696 ya. Ini gapnya kalau
kita cek dari 5 menit ya, ini marketnya langsung ngegas naik sih ya. Ini kalau dilihat dari market tutup ya kan, ingat market tutup ini versi Oanda adalah di harga 4709 dan di sini marketnya buka itu di 46 market buka itu di 4696,87 ya, dan ini sudah ketutup sedikit yaitu berarti sampai 4697,38. Ini juga sudah naik lagi ya kan, berarti sisanya adalah lagi 99 pip. Ini kalau kita hitung dari market tutup sampai market terakhir ya kan. Tapi kalau dihitung dari market paling bawahnya, ini sisa lagi 58 pip doang ya. Ini bisa kemungkinan adalah marketnya ditutup dulu kemudian lanjut nge-reverse turun, bisa jadi ya kan. Jadi ini menurut saya masih menjadi hal yang perlu diperhatikan ya. Apakah ini akan marketnya tutup dulu kemudian baru naik atau bagaimana, ini akan menjadi hal yang krusial juga untuk hari ini. Apalagi ya minggu ini kita akan mendapatkan berita yang sangat penting, yaitu di hari Rabu pagi ya. Lebih tepatnya sudah masuk hari Kamis yang dimana kita akan melihat FOMC statement dan juga FOMC press con ya. Kita sudah tahu ini tidak akan ada potong suku bunga di sini, ini kita udah nggak peduli ya kan. Ini kita tidak peduli di sini, kita lebih peduli terhadap press connya ya. Kita peduli terhadap Powell itu mau ngomong gimana akibat dari perang Iran yang tidak berkesudahan seperti ini ya. Karena terakhir untuk kalian ingat FOMC terakhir itu kan pada saat di sini ya kan, pada saat libur lebaran. Saya ingat banget itu kan, pada saat saya tidak ada buat video di sini ya, libur lebaran kalau nggak salah tanggal 18 Maret ya. 18 Maret di sini kita tahu bahwa itu sangat luar biasa hawkish sekali ya kan untuk masalah sangat hawkish sekali untuk FOMC untuk tidak yang namanya potong suku bunga, bahkan bilangnya adalah ingin naikkan suku bunga kalau semisalnya memang ini perangnya ini tidak berkesudahan. Kemudian juga di sini kemungkinan energy price juga akan naik, yang dimana akan mendrive inflasi naik. Jadi itu masalahnya ya. Itu yang membuat kemarin The Fed itu pada saat di bulan Maret sangat luar biasa hawkish. Ditambah dengan perang, ini marketnya langsung 3 hari ya, 4 hari berturut-turut langsung bubar. Nah, jadi di sini sekali lagi ya, kita juga perlu melihat press con-nya seperti apa yang terupdate. Apakah masih akan sama statementnya di bulan lalu atau enggak ya. Untuk hari ini kita santai aja ya, hari ini kita tidak ada berita apapun. Kemudian kalau ditanya apakah ada Trump ngomong lagi hari ini, kita tidak ada ngelihat Trump ngomong ya, jadwal juga tidak ada. Dan kalau kalian hari ini juga marketnya gapnya sudah ditutup ternyata, buset. Ya, gapnya udah ketutup ternyata, wow ya, ini epic sekali, gapnya langsung ketutup, buset ya. Ini hebat sih, baru saya buat video di sini marketnya langsung nutup gap, ini hebat sih ya. Nah sekarang karena marketnya sudah nutup gap, berarti sekarang kita menunggu ya kan, menunggu bakal seperti apa. Intinya hari ini sudah kita tidak punya utang di bawah ya kan, kita sudah tidak punya utang di bawah. Dan kalau dilihat dari segi update geopolitik juga di sini bilang Trump bahwa mengatakan sekali lagi ini sebenarnya sudah agak kacau sih ya, yang dimana Trump sekali lagi bilangnya bahwa perang Iran will come very soon and it will be victorious. Nah ini sebenarnya sih statement yang sudah beliau katakan dari minggu-minggu yang lalu sih sebenarnya ya. Ini dibilangnya war ending soon, segera selesai. Saya nggak ngerti nih, beliau ngomong begini dari kapan ya? Dari 2 minggu yang lalu sih kalau nggak salah ya, atau dari minggu lalu ya. Ini sih ya, tapi tetap ya untuk sekarang masalah Iran dan Amerika di sini masih belum ketemu titik tengahnya. Amerika pengen ke utara, Iran masih pengen ke selatan, titik tengahnya masih belum pengen ya kan. Karena sekali lagi ya, Iran itu kan masih belum mau ngalah dan Iran juga tidak mau mengalah. Kalau dibilang Amerika juga memaksa juga iya. Ya dan ya ini masalah negara lah ya, juga berat. Jadi sekali lagi kondisi sekarang untuk market gold adalah, bisa saya katakan sekali lagi, kita trading gold ini adalah trading XAU oil. Jadi kalau kalian ngelihat oilnya naik, ya udah ini goldnya bisa turun, oilnya turun, goldnya naik, udah simple gitu ya.
Karena kalau kita lihat oil di sini ya. Nah, kan oilnya turun. Ya kan 15 menit awal oilnya turun ya kan. Jadi alhasil goldnya naik sampai sekarang ini sudah sampai 4709 ya kan, itu udah gila sih ya. Itu udah gila. Jadi kalau dilihat ya ini sudah lumayan ya kan, hasil dari oil dari 94 sampai 93, tapi goldnya dari berapa nih? Dari 4679 sampai 4708. Ini epic sih. 2 candle 15 menit 289 pip. Wow. Epic sih. Ya, intinya kita sudah tidak punya utang sama sekali. Dan oke, kita breakdown ya untuk hari ini dan termasuk di minggu ini ya. Ini saya hapus-hapus dulu ya beberapa level-levelnya di sini karena sudah tidak relate. Karena sudah terlalu jauh juga. Ini saya hapus, ini saya hapus, dan ini saya hapus, dan saya hapus dulu. Dan kita kembali ke weekly dulu ya. Ini guidance-nya akan saya diamin dulu di sini, oke? Nah, weekly kemarin di hari Jumat saya infokan bahwa kalau semisalnya marketnya itu bisa tutup di atas 4.700, most likely kita akan mendapatkan yang namanya rejection naik. Karena terakhir secara 4.700 di weekly itu sangat luar biasa dihormatin levelnya. Ya, walaupun di sini 4.700, di sini baru dites selama 1 2 3 4 5 6 7 8 ya, sudah 8 kali dites. Jadi ini bisa menjadi hal yang sangat krusial 4.700 sekarang, dan ini wah, drop lagi 4 ya. Kalau dilihat berarti untuk di weekly karena kita mendapatkan yang namanya market tutup di atas 4.700, berarti ada indikasi marketnya akan bisa bergerak naik. Dalam hal adalah kalau dia bergerak naik di sini, sekali lagi, ini kalau dilihat dari weekly 4.700 tidak tutup di tidak tutup di bawahnya, berarti kan kemungkinan tadi retrace naik ya kan. Jadi naiknya di sini adalah hanya untuk mengetes mungkin aja H4 atau enggak daily-nya dan sebagainya. Karena kan sekali lagi daily dan H4 itu punya key levelnya sendiri, punya structure-nya sendiri ya. Dari segi weekly kita cuma perlu melihat oke, ini 4.700 marketnya tutup di atas ya. Marketnya tutup di atas 4.700. Oke, it's fine gitu kan. Nah, sekarang kita perlu melihat apakah kita juga melihat marketnya akan respect 4.700 lagi sekali atau tidak. Karena ingat kita mendapatkan FOMC minggu ini. Kalau kita mendapatkan market itu tutup di bawah 4.700 weekly pada minggu ini, maka kemungkinan marketnya akan lumayan ekstrim drop ke bawah. Dan kalau misalnya marketnya masih respect tidak penutupan di bawah 4.700, kita akan stuck marketnya di dalam range dari 1 minggu di sini. Kita akan stuck luar biasa di sini, dan inilah sangat tidak saya pengen ya. Kalau sampai nge-stuck di tengah-tengah seperti ini, wah jujur saya juga bingung sih ini maunya gimana kan ya. Saya juga bingung nih mau bilang ini apakah bagus atau enggak. Jujur saya juga bingung kalau marketnya nge-stuck di tengah seperti ini ya. Jadi semoga enggak sih. Dari segi indikator sih mengatakan stokastiknya ini masih nge-cross, dengan dia drop kemarin kencang itu tidak membuat stokastiknya nge-cross ke bawah. Dia masih flat bersilang ke atas, tapi dari segi angkanya ataupun areanya ada di 42 dan 39 sih ya. Jadi kurang bagus. Secara RSI-nya ini 54 dan 51. 54 52 dan sebagainya. Pokoknya 54 lah ya, 50 plus. Dan ini masih di atas area bullish netral. Jadi ya ini secara kasat mata ya kita masih bisa dibilang bullish netral sih sebenarnya dari segi weekly ya. Dari segi weekly itu ya tidak berubah juga, karena dari segi weekly tutup di atas 4.700 ada indikasi ya kan, sekali lagi hanya indikasi marketnya bisa naik. Dalam hal marketnya naik adalah sebatas retracement doang. Oke. Jadi seperti itu. Jadi kalau memang ini dia ingin bergerak naik, kita perlu melihat daily-nya supaya pasti. Oke. Daily secara pasti, kita masih dalam marketnya itu masih di bawah ya kan, masih di bawah 4775. Apapun masih di bawah 4775, 4770, pokoknya area inilah ya, nih area ini. Selama marketnya masih di bawah ini, kita masih berpikiran ini adalah bearish secara internalnya ya. Karena ini merupakan resisten yang sangat valid. Awalnya resisten di break jadi support di break otomatis jadi resisten.
selama harga masih di bawah ini ya, area 4770, 4760, bukan 4760, 4770, 4775, 4780 dan teman-temannya di sini, bias kita masihlah menjadi bearish sebenarnya ya. Tidak berubah, oke. Nah, sekarang kalau dilihat dari segi daily-nya ya, kalau kita berpandangan dari segi daily sekarang, apakah kemungkinan ini marketnya seharusnya sudah selesai bergerak turun? Kalau kita lihat secara kasat mata, ya ini kemungkinan marketnya sudah selesai bergerak turun. Mungkin ada indikasi ya, di minggu ini kita akan mendapatkan perangnya ini selesai. Tapi sekali lagi, masalah FOMC ini saya tidak tahu bakal bagaimana reaksinya. Ini yang saya lihat dalam hal 5 candle ke belakang kemarin ya, dalam hal 1 minggu kemarin ya. Jadi kalau kalian ngelihat dari segi daily ya, secara kasat mata, ini saya hapus dulu ya semua ya, kita ngelihatnya itu blank ya, kita ngelihatnya blank kosong ya kan, kita ngelihatnya blank kosong. Jadi kalau kalian ngeh juga di sini, kita itu mengalami penurunan, tapi penurunannya sudah mulai berhenti, bukan penurunan yang bisa dikatakan drop ekstrim ya. Jadi kemungkinan ini naiknya ada, tapi naiknya hanya sebatas retrace ataupun ini bisa menjadi bullish lagi ya, tergantung tadi ya kan. Kalau bisa tembus 80 atau enggak 75 ya bisa bullish lagi. Kalau dilihat di sini ya kan, ketika dia turun dari hari Selasa yang dominan bearish banget ya kan, kita kan masih bergerak di dalam bearish ininya kan, bearish bearish hari Selasa ya kan. Kalau dilihat dari hari Selasa di sini, kita mendapatkan low-nya di sini ya kan, low, kemudian kita juga mendapatkan low lebih rendah lagi dan low lebih rendah lagi. Nah, low yang lebih rendah di sini semakin lama semakin pendek, tidak jauh ya kan, antara jarak dan juga baik itu jarak candlestick dan juga jarak dari low sebelumnya ya. Jadi ini bisa dibilang sepertinya kita mendapatkan pola falling wedge di bawah di sini ya. Ini bisa saya katakan seperti pola falling wedge. Jadi ada kemungkinan ini marketnya bisa untuk bergerak naik muter ke atas, antara melanjutkan trennya bullish lagi atau ya ini masih di tengah-tengah. Sekali lagi ya, sekali lagi mungkin aja minggu ini kita mendapatkan sesuatu yang positif lagi masalah Iran dan Amerika, tapi FOMC saya nggak tahu deh ini bakal gimana reaksinya, karena beneran saya blank untuk masalah FOMC ya. Jadi kalau kalian lihat secara kasat mata di sini ya, kemungkinan sih kita mendapatkan yang namanya ada falling wedge di sini. Bukan ini ya, bukan bukan descending triangle ya. Saya lebih ngelihatnya ini sebagai falling wedge. Karena kalau dilihat kita mendapatkan high yang lebih rendah juga dan low juga lebih rendah, tapi jaraknya ini sudah semakin mepet. Jadi kalau sudah jaraknya semakin mepet di sini, saya worry-nya itu tadi adalah ini sebagai yang namanya falling wedge. Oke? Tuh ya, dari segi daily. Kalau masalah support daily sebenarnya saya agak sulit mengatakan di mana ada support daily-nya ya sebenarnya. Kalau saya bilang support daily ada di sini mungkin agak keterlaluan. Kalau saya bilangnya ini adalah daily demand-nya, bisa jadi ya kan. Cuman ini kan kalau kalian lihat ini daily demand-nya sebesar 1000 pip. Ya, kalian lihat tuh 4706 sampai 4601 candle di sini ya kan. Ini gila sih ya. Ya kali kalian mau pakai 1000 pip di sini ya kan sebagai area demand. Kalau kategorinya bisa nggak sebagai area demand di sini? Ya bisa aja sih ya kan. Karena kan ini adalah high, low sebelum dia ngebuat higher high. Masuk aja ya kan. Cuman kan ini range-nya 1000 pip sendiri ya. Kalau kalian beranggapan ya sekali lagi ya, kalau kalian beranggapan ini sebagai area demand, mau tidak mau kalian wajib stop loss-nya di bawah 4600. Dan kalau kalian sekali lagi seperti saya yang dimana masih bisa optimis naik sampai 4900 dan 5000, apakah kemungkinan ini akan menjadi swing? Bebas. Ya, kalau kalian ini beranggapan sebagai swing, stop loss kalian wajib di bawah 4600 dan itu adalah 1000 pip sendiri dari harga sekarang 4696. Oke, dengan target sampai 5000 atau enggak sampai 4996 di sini ya kan. Ini 2000 pip, ini adalah 1:2. Tapi sekali lagi kalau kalian tidak kuat dengan resiko sebesar ini ya, dan kalian ini berpandangan positif banget ya kan, yang dimana perang segera berakhir, harga minyak bisa turun, kemudian FOMC tiba-tiba tidak ada niatan untuk ataupun bisa dibilang wait and see ya kan, tidak memberikan kejelasan yang jelas. Abu-abu, beneran abu-abu ya, tidak ada nada hawkish, tidak ada nada dovish.
beneran flat di tengah, ya itu bisa menjadi trigger ini positif buat di gold gitu kan. Jadi kalau kalian ingin bahasanya berjudi hanya dilihat dari segi daily ya, nah ini bisa dikatakan adalah sebagai judi. Ya, hanya kalian ngelihat dari segi daily, ngelihat di sini, ya kan. Kemudian kalian beranggapan ini bisa bisa naik sampai 4990 optimis, dan juga beranggapan ini bisa perang bisa selesai dan sebagainya, silakan. Kalau kalian tidak mau hal seperti ini, sekali lagi ini 1000 pip loh ya stop lossnya dari harga sekarang 4692. Atau kalau misalnya kalian dapat harga murah kemarin, lebih murah lagi ya tergantung. Kalau kalian tidak siap ya jangan. Kalau kalian siap dengan 1000 pip minimal stop lossnya, ya udah, it's okay, tidak menjadi masalah ya. Tapi kalau kalian tidak siap, sebaiknya jangan. Ini hanya bisa dilakukan oleh orang yang berjiwa besar, bermodal besar, dan berpsikologi besar. Oke? Karena dari segi daily ini kita masih dalam kondisi bullish sebenarnya ya, internalnya tidak berubah selama dia tidak break low ini. Oke? Tapi kalau dia break low di sini, nah itu kalian yang berjiwa besar mungkin bisa ya udah antara merelakan atau enggak tiba-tiba ada keajaiban marketnya bisa memutar balik. Oke? Itu tergantung. Ya. Dari segi daily seperti ini tidak berubah, indikator mengatakan stokastik ke bawah, tapi dari segi RSI-nya ya ini RSI-nya kalau dibilang di bawah 50 ya, ini di bawah 50, kalau dibilang flat di bawah 50, sekarang di sini ya ini flat di bawah 50, stokastiknya juga di bawah 50 juga keduanya ya kan, sama-sama melebar. Jadi yang saya bilang kemarin yang dimana stokastiknya bergerak cepat tapi dari segi RSI-nya ini lambat, ya seperti yang saya bilang juga di hari Jumat kalau nggak salah ya, yang dimana market di sini beneran digerakkan oleh volumenya itu kosong sih bisa dibilang ya, strength-nya ataupun kekuatannya itu beneran tidak ada sih ya, beneran nggak ada, kosong melompong bisa dibilang sih. Tapi walaupun kosong melompong jaraknya juga lumayan ya kan. Jadi kalau misalnya ini masih bergerak ke bawah ya berdasarkan indikator ya ini masih condong bergerak ke bawah. Ya, tapi ingat indikator itu lagging ya kan, pasti telat. Jadi kita perlu melihat price action-nya untuk bisa lebih tahu. Oke. Sekarang kita ke H4. Nah, H4 ya kan. Kalau kalian kemarin ini marketnya sudah ngambil atau belum ya? Ntar. Wow, belum ya. Market di sini belum ngambil stop loss di 4741. Ini marketnya kemarin naik sampai 4740. Wow, lagi 10 pip doang sih ya. Jadi ini masih menjadi angka keramat ya untuk masalah liquidity di sini. Jadi ini bisa saya targetkan menjadi equal high di sini ya. Saya sambung berarti ini ya, ini. Red. Nah ya, ini saya sambung menjadi liquidity lagi. Jadi dari sini ke sini sampai ujung di sini ya. Bisa sampai ujung sih sebenarnya di sini ya. Tapi dari sini aja lah stopnya. Sini ke sini ini akan menjadi liquidity. Ini bakal banyak ada stop order di atas di sini. Ini bakal kalau ada momentum kencang dan break luar biasa ke atas, ini 4740, 41, 43, 53, 60 bahkan sampai 70, mungkin satu kali gerak H4 itu habis bisa. Ya, mungkin H4-nya close pertama 4720, kemudian ditambah positif news, 400 pip itu naik sih. Kayak begini sih saya rasa possible H4-nya. Ya, tapi sekali lagi kita juga perlu news juga ya kan, karena structure H4 kita juga masih bearish ya. Kita tidak mengendahkan struktur market H4 sekarang itu masih bearish secara internalnya ya. Oke, H4 roadmap-nya kalau boleh saya update. Mana roadmap-nya nih, kok hilang dia roadmap-nya? Apa saya delete ya? Oh, di sini ternyata. Oke. Roadmap-nya saya update dulu ya. Di sini berarti daily masih internal bullish, H4 internal bearish. Yes, bener ya kan? Dan kalau ditanya internalnya lagi, nah ini sih sebenarnya agak susah ya. Yang dimana kalau kalian ingat, ini kan satu candle H4 nih. Satu candle H4 kan drop. Oke, satu candle H4 drop, kemudian kan dia retrace naik, buka candle di sini, ya kan? Berarti kan otomatis kita mendapatkan high di sini dong. Ya. Jadi internal di dalam internal. Jadi sekali lagi H4 ini move-nya ya kan masih begini. Low, lower high, lower low, lower high, lower low sebenarnya. Jadi change of karakter H4 masih sama. Ya, secara garis besarnya itu di sini sebenarnya. Oke.
Di sini lah garis besarnya terjadi change of character, tapi internal dalam internal ya, ingat internal dalam internal itu bakal ngefek ke time frame yang kecil sebenarnya. Jadi kan dia turun di sini kan, turun. Kalau kita lihat per satu candle ya, ini high, oke. Market ini ngebreak low-nya di sini, itu kan di sini. Nah, di sini ya kan. Kemudian marketnya kan retrace nih, retrace ya kan, buka candle di sini. Entah ini yang mana duluan ya kan. Intinya kan kita mendapatkan high di sini kan. High di sini nih ya. High di sini turun. Nah, high di sini turun, kemudian kan dia naik. Nah, ini kan sebenarnya sudah terjadi internal change of character juga di sini. Seret. Nah, inilah yang bikin sebenarnya agak sedikit apa namanya, bisa dibilang biasnya biasnya agak sedikit berbahaya sih sebenarnya di sini ya. Biasnya agak sedikit berbahaya. Jadi di sini kalau dilihat per satu candlenya, swing dari satu candle di sini karena dia break low di sini ya kan. Ini break low, tidak ada body candle close memang ya kan. Kemudian di sini dia juga break di sini kan, break 4668. Kemudian di sini dia juga membuat break juga di sini. Jadi kan ibaratnya di sini adalah boss, oke. Ya kan? Kemudian di sini kan dia ngebos lagi di bawah nih, walaupun ekor doang. Ya kan? Tapi tetap ini break of structure. Ya kan? Ini boss, ya kan? Boss naik, retrace. Ini lower high. Lower high turun ke bawah, ngebuat lower low. Berarti kan internalnya itu dia begini. Set. Nah, udah begini ya kan? Dia sudah ngebreak high-nya di sini. Dan sekarang ini kan dia turun nih. Set. Nah, kalau misalnya memang ini adalah potensi higher low yang baru, ingat, market itu harus memberikan kita kejelasan untuk membuat strukturnya. Sekali lagi, selama dia masih begini, kita masih belum melihat positif ini bullish, walaupun kita sudah mendapatkan change of character misalnya awalnya di sini. Ya, awalnya kita misalnya beginilah, ya kan? Masih awalnya kita begini, ya kan? Kita mendapatkan change of character di sini, ya kan? Ya ini masih terlalu dini sebenarnya. Ya, masih terlalu dini bisa dikatakan change of character. Kita perlu yang namanya structure itu jelas, membuat high dan low yang lebih tinggi, baru kita membuat yang namanya valid. Ini sudah beneran change of character kayak begini tuh ya kan. Contohnya seperti itu. Jadi sekarang ini adalah masih terlalu dini. Jadi ini apakah potensi menjadi higher low-nya? Bisa jadi ya. Bisa jadi ini sebagai higher low-nya ya kan. Jadi kalau kalian beranggapan apakah sekarang bisa untuk buy gitu kan, yang dimana kalau memang ini beranggapan adalah higher low-nya. Kalau kalian beranggapan ini sebagai higher low-nya, berarti kalian wajib taruh stop loss-nya itu ada di bawah low di hari Jumat pagi. Ya, karena kalau kalian beranggapan ini masih bisa, beranggapan ini adalah higher low, potensi higher low, berarti ini tidak boleh di break. Kalau ini sampai di break, berarti otomatis ini akan menjadi yang namanya lower high yang baru. Ya, ini akan menjadi lower high yang baru. Jadi inilah yang saya bilang, kalau misalnya kalian ingin beranggapan yang namanya adalah higher low, potensi higher low, bisa jadi hanya saja ya sekali lagi ini low di sini nggak boleh di break 4657. 4657 tidak boleh di break kalau kalian beranggapan ini sebagai higher low. Kalau saya ngelihatnya gimana? Kalau saya ngelihatnya sih based on structure sekarang ya, saya sih positif ini yang namanya potensi menjadi higher low, tapi saya menunggu market itu balik di atas 4740. Walaupun telat, it's okay. Ya, karena ini sekali lagi adalah support become resistance yang valid dari segi time frame H4, dan ini juga sudah berkali-kali menahan harga itu tidak tutup di atas 4736. Ya kan? Jadi kalau ditanya saya melihat ini change of character, yes. Ini saya pribadi ya. Dan ini tidak boleh break di bawah ini. Kalau kalian ngide ngambil buy langsung seperti ini, ya kan? Ya ini stop lossnya 500 pip sendiri sih, 400 pip sendiri. Ini agak gila sih sebenarnya, ya kan? Cuman, kalau kalian ngide ya silakan, kalau enggak ya jangan gitu kan. Sangat gampang aja lah pokoknya, oke? Nah sekali lagi ini masih terlalu dini bisa dikatakan sebagai potensi higher low untuk ngebuat higher high. Oke? Jadi kalau dibilang sekarang roadmapnya gimana? Daily internal kita masih bullish, ya kan? H4 internalnya ini bisa saya katakan adalah sudah mulai bullish. Hilang dia, ya. Jadi H6
4 ini internalnya adalah bullish, saya pribadi ngeliatnya begini, ya kan. Kemudian kita H4 indikatornya terakhir mengatakan ini adalah bullish divergence. Yap. Tapi ini bullish divergence-nya tipis banget sih, marketnya juga nggak mau naik. Saya juga heran nih, ya kan? Tuh, bullish divergence, kemudian di sini juga sama bullish divergence, ya kan? Bermultiple bahkan, ya kan? Multiple bullish divergence dari segi time frame H4. Ini tinggal menunggu H4 balik di atas 50 aja keduanya ini, mantap sih naik. Nah, dari segi daily tadi kan saya udah bilang potensi bearish, falling wedge, ya kan? Falling wedge-nya di sini saya rasa lebih ketara di time frame H4 sih, ya, yang dimana di sini dia itu ngebuat low, ya kan? Kemudian di sini ini ngebuat atasnya, dan ini dia ngebuat bawahnya di sini. Nah, ya, ini potensi ngebuat yang namanya divergent lagi, falling wedge. Ya, ini potensi ngebuat falling wedge di sini. Jadi menurut saya ini adalah, ya, ini potensi falling wedge. Dan kalau lebih diketarain lagi, saya rasa kayak beginilah. Nah, ya. Nah, kayak begini ya falling wedge-nya. Nah, tuh ya, lebih ketara kayak begini falling wedge-nya. Jadi kalau kalian beranggapan ini falling wedge, ya it's okay. Beranggapan ini sebagai high low juga it's okay. Tapi sekali lagi, swing H4 ini kita masih perlu tutup di atas ini. Ya, supaya menjadi valid beneran change of character ke atas gitu. Oke. Ke H4, kemudian kita ke H1. H1 gimana? Oke, kita lihat roadmap H1. H1 internalnya, swing H1-nya adalah awalnya low, lower high, lower low, ya kan? Oke. Set. Berarti di sini sudah change of character H1. Oke. H1-nya berarti sekarang larinya adalah high, low, change of character. Jadi di sini tidak sinkron nih antara H1-nya, ya. Berarti H1-nya sekarang ini adalah bearish. Oke, ya. Ini so far H1-nya adalah high, low. High, low, dia ngambil area demand di sini, shred, ditembus sih, ya kan? Tembus tapi dia mental naik lagi. Oke, sebentar. Ya, high low. Oke, high low, ya kan lebih rendah. Kemudian high, dia break ke bawah. Ya, H1 internalnya sih ini bukan internal sih ya jatuhnya. Ini bukan internal sih ya. Ini H1-nya ini bearish ya. H1-nya bearish. Bukan internal. Oke. H1-nya bearish ya, karena H1-nya di sini change of character-nya di sini. Karena gap sih ya. Ini karena gap marketnya membuat change of character di sini. Karena gap. Set. Ya, ini change of character sih. Jadi H1 ini bearish ya. Back to bearish sebenarnya. Tapi H4-nya bullish. Kalau kita hitung dari H4 ya, sini sampai sini, ini sebenarnya sampai 78,6. Dan H1 tadi tutup di atas 61,8. Agak berat sih, ya. Oke, ini demand sudah diambil, gap sudah ditutup juga, ya kan? Gap ditutup, oke, dan dia ini respect dari the one and only bearish fair value gapnya. Tek, kemudian kita ke H4 dulu sebentar ya. H4 ini support resistance apakah masih valid? Ini support resistance saya rasa bisa kita nggak perlu ngeliat inilah ya. Support resistance ini sudah tidak berlaku lagi. Jadi sekarang support resistance yang bisa dipakai adalah di time frame H4. Wah, ini agak berat nih. Nggak usah lah kita pakai support resistance H4 ya. Karena marketnya kacau sih. Jadi kalau sudah kacau seperti ini seminggu kemarin ya kan agak susah. Kalau versi H1 support resistance-nya saya rasa make sense di 4720 ya. Ini menjadi H1 sekarang. Oke.
Ini menjadi H1 karena so far ini respect. Kalau H4 seminggu yang lalu kita tidak mendapatkan harga yang di respect sebenarnya. Kecuali ini sih. Low di hari Rabu kemarin. Dia di sweep mental, ya kan? Tapi karena itu terlalu jauh, saya rasa tidak worth it lah. Ya tidak begitu worth it. Kemudian H1 positif dia ini adalah bearish. Jadi kalau ini mau bullish ya. Wah, ini kita perlu ada swing baru sih sebenarnya di sini ya. Berarti sekarang versi H1-nya di sini marketnya sedang mencari kepastian. Oke, H1 kita berada di dalam zona yang di tengah-tengah, jelek banget ini ya kan. Karena sekali lagi daily-nya internal bullish, H4 internal sudah bullish juga. H1 ini sekarang bearish, jadi tidak sinkron nih. Indikator H1 ya, dia ini ya ini kalau dibilang potensi dia lanjut turun bisa aja, cuman kita masih terlalu dini juga bilangnya sih. Ya. Kemudian 15 menit kalau dilihat drop, gap, retrace, drop, retrace, drop. Oke, 15 menit bullish. Menarik nih. Ya, berarti dari 3 di sini ya kan, sementara ini nih per video sekarang saya buat adalah overall sih bullish ya, overall sih bullish nih sekarang nih. Overall sih bullish ya, overall bullish. Dan di sini sebentar, kayaknya ini bisa jadi oh iya, ini jadi ada liquidity yang baru juga di sini. Nah, wah targetnya banyak nih. Tapi perlu power sih biar bisa ke atas. Karena ini 15 menitnya adalah bullish ya kan, karena dia ngebuat low, lower high, drop, gap, low, lower high dan lower low, lower high, lower low. Jangan karakter ke atas ya kan, langsung jebret ke atas seperti itu. Ya, di sini berarti kita 15 menitnya adalah bullish. Jadi karena H1 bearish, ya ini agak berat sih sebenarnya. Ya. Jadi kalau ada yang ingin ambil posisi buy ataupun sell, di atas di sini kita ada liquidity di sini ya. Wah, dan ini liquidity-nya mepet sih. Ya. 25 tembus sampai 33, di atasnya lagi dikit ada 40. Wah, ini jaraknya pendek sih. Pendek nih. Ya, cuma 144 pip. Kemungkinan ini sekali lewat sih, bisa sekali lewat sih. Nah, kalau ditanya di mana kita bisa ngebuy? Well, karena ini adalah sekali lagi ya, overall ini 3 bullishnya ya kan, 3 bullish. Sebenarnya ini kita menunggu H1 sih ya. H1-nya paling aman adalah kalau kalian ingin cari buy. Karena ini di tengah-tengah ya kan, supaya pasti banget harga balik di atas 4720 ya kan. Terjadi konfirmasi, nanti kalian bisa ambil buy. Kalau mau lebih aman lagi adalah H4 tunggu di atas 4736, close candle ya kan. Di atas 4736 baru kalian nanti bisa buy. Karena targetnya ini lumayan nih. Liquidity-nya banyak nih. Di sini banyak banget ya di atas tuh. Kalau di bawah bagaimana? Kalau di bawah ya di sini sebenarnya sudah diambil sih ya. Ini marketnya juga retest. Kalau dia ke bawah ya. Kalau dia ke bawah, wah ini berat nih. Kalau dia ke bawah ini berat sih ya. Kalau dia ke bawah supaya M15 ini ngebuat higher low ya kan. Supaya ini 15, karena 15 menit ini kan masih begini ya, masih masih tegak lurus begini ya kan, belum ada ngebuat higher low. Jadi positif aja. Kalau dia ini turun ya kan, respect dari H1 fair value gap-nya di sini ya kan. H1 fair value gap sudah nutup gap. Nanti dia turun misalnya nih ya kan, reject, turun. Ya mungkin turun sampai 4687, 85 pembalikan, nanti kalian bisa ngebuy lah ke atas gitu kan. Karena kalau turunnya ini semoga turunnya potensi ngebuat higher low di 15 menit ya kan. Karena kalau sampai dia itu turunnya lagi tembus sampai 4670 di sini, wah ini bubar sih. Ya. Jadi kalau di tengah seperti ini rada sulit ya kan. Harapannya cuma 2. Kalau kalian masih ini bullish semua, kalau dia memang turun potensi ngebuat 15 menit higher low,
Yang penting ini low yang barusan terjadi ya, sesi Asia ini jam 8 nggak boleh di break. Kalau ini sampai di break, wah ini bubar sih ke bawah. Berarti marketnya akan melakukan change of character lagi di time frame H4 internalnya dan bearishnya bakal kencang sih ke bawah. Ya. Ini untuk area demand-demandnya saya rasa akan menjadi area yang bisa diambil, tapi terutama ini sih ya, 4643 saya rasa akan menjadi target. Jadi kalau dia sampai break ini ya, sampai break ini tadi pagi nih, low yang tadi pagi, ini justru akan terjadi penurunan sih. Drop kencang ya kan, break, wah ini bakal change of character lagi, wah drop ke bawah nih. Sampai ngelewat ini, sampai ngelewatin 4643. Gitu, ya. Jadi kalau beranggapan bullish sebaiknya ini low tadi pagi nih ya. Jam 8, maka jam 7 tidak boleh lewat. Kalau lewat, wah bubar sih. Ya. Ini kalau skenario-nya bearish lagi ke bawah ya kan. Jadi kalau dia break di bawah ini 15 menit bearish, H1 masih bearish, break di bawah ini semua bearish kecuali daily. Break di bawah ini, wah daily udah bearish sih. Bearish semua nih, ya. Dia tinggal lewatin ini 57 dan ngelewatin 43, udah bearish semua. Semuanya bearish. Ya, berarti overall minggu ini kita akan bearish sih pure. Oke. Jadi kalau ingin ngambil buy antara di atas di sini supaya cari aman. Atau enggak ini kalau dia turun ya kan, membuat higher low baru, entah dimanapun tuh higher low-nya ya kan. Nanti kalau terjadi bisa untuk open posisi. Karena sekarang ini ya 4698, 4700 itu masih di tengah-tengah. Oke? Jadi saya rasa sekian dulu ya untuk analisa XAUSD pada hari ini. Ingat ini masih hari Senin dan kita tidak tahu Trump akan ada ngomong apa lagi, karena kalau dibilang sekarang di sini mana dia nih ya, update terbarunya adalah, nah ini baru ya, saya juga baru ngeliat nih, yang dimana Iran memberikan proposal terbaru ke Amerika untuk masalah pembukaan Strait Hormuz di sini, ya, untuk mencapai kesepakatan untuk membuka Strait Hormuz dari blokadenya dan menunda negosiasi nuklir ke tahap lanjut. Nah ini sih, jadi sementara ini so far ini bisa dibilang berita positif. Yes, ini bisa dibilang berita positif karena Iran sekali lagi memberikan proposal baru untuk mencapai deal dan membuka lagi Strait Hormuz dan mencabut blokadenya. Dan di sini adalah mempospon negosiasi nuklir. Jadi harapannya adalah Iran di sini kasih negosiasi baru ini kan ya. Negosiasi baru, kalau Amerika oke, angkat dulu gininya blokadenya, baru akan ada negosiasi tentang nuklir. Jadi kalau negosiasi nuklir ini terjadi deal, saya rasa minggu ini akan terjadi positif news sih sepertinya loh ya. Tapi sekali lagi ini juga bisa tidak sesuai sih ya kan. Dan di sini ada Trump juga interview jam 7 malam. Jam 7 malam sebenarnya sudah lewat sih berarti ya. Tapi kok nggak ada beritanya nih. Oke. Interview jam 7 malam on CBS. Wah, saya juga baru lihat nih ya, saya tidak ngeh nih. Jam 7 Eastern Time berarti jam 7 malam di sana. Ini jam 3. Oh, beritanya belum keluar sih ya. Ntar lah ya. Mungkin sesuatu. Nih ya, update terbaru dari segi Perdana Menteri, bukan Perdana Menteri ya, Menteri Luar Negerinya di sini ya. Si Aragici ya, siapa nama itu ya, pokoknya daripada saya salah ngomong. Jadi sudah sudah meninggalkan Pakistan, pergi ke Moskow ya. Dan di Rusia di sini ya nggak tahu lah beliau ini bakal ada ngomong gimana ya. Nah di sini beliau ke Rusia mau meeting dengan Putin juga, diskusi tentang perkembangan terbaru masalah ceasefire dan regional isu dengan pihak Rusia. Well ini juga kita menjadi berita juga sih. Jadi sementara ini Menteri Luar Negerinya berada di Rusia ya. Sekarang di sini pergi ke Rusia dia setelah dari Pakistan. Oke, berita terbaru ini adalah ini ya, yang dibilang sebagai positif, yes. Cuman apakah Trump meranggapan ini sebagai proposal yang bagus? Ya, Trump sendiri bilangnya adalah mana dia nih ya? Kalau Iran ingin bicara, dia can call us. Jadi dia bisa telepon gitu kan, maunya gimana ini. Jadi maunya Trump itu adalah semoga Iran ini berpikir pintar gitu kan ya, nggak ngerti nih ya. Jadi ya inilah ya, sekali lagi di sini Trump juga bilang and very soon juga masih sama gitu ya.
Jadi so far ini karena marketnya masih bereaksi seperti itu, ya ini masih di tengah-tengah sebenarnya. Jadi skenario nya untuk sekarang hari ini adalah kalau mau di atas lebih baik, kalau dia turun asalkan dia tidak break di ini, kalau dia break lagi di bawah ini bubar sih ke bawah. Oke, jadi sekian dulu untuk hari ini. Terima kasih sudah nonton video sampai habis. Terima kasih juga sudah like, share, dan subscribe seperti biasa. Dan sampai jumpa lagi di analisa harian XAUUSD selanjutnya. Bye bye.